Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian yang insya Allah sama-sama diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ibu? Puasanya masih lancar? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat suaminya? Alhamdulillah. Sehat anak-anaknya? Masya Allah, alhamdulillah. Cicilannya sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah pada siang hari ini menjelang kita berbuka puasa di hari yang ketiga di bulan suci Ramadan ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan, terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai minimal kita di akhir Ramadan dan kita bisa menjadi pemenang melewati pertarungan di bulan suci Ramadan ini, insya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Salah satu kunci untuk bisa membuka pintu surganya Allah, sebagaimana saya sering sampaikan, Imam Ja'far al-Barzanji di dalam kitab Barzanjinya mengatakan, al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan segala kenikmatan surga semoga tercurah diberikan kepada orang yang suka bersalawat. Jadi salawat kita ibu yang kita lantunkan, salawat kita yang kita baca, salawat kita yang kita ucapkan, itu kelak akan bisa menolong kita. Dan kelak dari salawat yang kita sering alunkan, sering sampaikan dan ucapkan, kelak ini bisa menjadi bukti nanti kita bisa mendapatkan juga syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin ibu-ibu di sini mau masuk surga semua kan? Oh, Masya Allah, mau semua. Mau cepat atau lambat? Ada yang cepat. Kalau cepat berani mati cepat ibu? Oh, tentu tidak ya. Masya Allah ya Rahman Karim. Yuk kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di beberapa hari bulan suci Ramadan.
Kalau ibarat pertandingan, bulan Ramadan ini 1 sampai 10 di hari Ramadan itu babak penyisihan. Masih banyak pesertanya, masih banyak orang yang bersemangat untuk menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan. 11 sampai 20 babak semifinal. Sudah banyak yang gugur, sudah banyak yang tumbang. Sudah banyak yang bosan, sudah banyak yang jenuh, sudah banyak yang malas. Tidak seperti semangat di hari-hari pertama. Maka jangan heran, masjid sudah mulai mengalami kemajuan. Maksudnya kemajuan, safnya, barisannya maju ke depan. Kenapa? Karena sudah tidak terlalu banyak jemaahnya seperti di hari-hari pertama awal suci Ramadan. Babak semifinal. Dan malam 21 sampai malam terakhir Ramadan, inilah babak penentuan. Inilah babak grand final. Hanya orang-orang, hanya hamba-hamba Allah yang diberikan mental istiqomah, konsisten dalam menjalankan aktivitas ibadah, yang masih bertahan, yang masih survei dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, baik itu ibadah wajibnya maupun ibadah-ibadah sunnahnya. Maka jangan heran masjid semakin sepi. Masjid tidak sama seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan sudah pindah. Terakhir-terakhir Ramadan, ramai orang berbondong-bondong pergi ke pasar, pergi ke mall untuk memenuhi tanggal 1 Syawal, Lebaran Idul Fitri. Padahal di akhir Ramadan itulah Allah menyediakan satu malam yang mana kalau kita dapati malam itu, kita dalam ibadah, kita dalam melakukan aktivitas ibadah, kita dalam berbuat amal soleh, kita dapat malam itu, kita dicatat ibadah kita seperti itu. Dan itu ada di mana itu malam itu? Malam yang penuh keberkahan, malam di mana para malaikat turun untuk memberikan rahmat, malam di mana Masya Allah kita ditentukan, kita ditakdirkan menjadi orang bahagia, menjadi orang yang selalu beramal soleh, menjadi orang yang dilimpahkan rizki dan sebagainya. Takdir-takdir Allah ditulis yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Itu ada di mana? Memang hanya Allah yang tahu, tapi Rasul memberikan sinyal kepada kita adanya, yaitu di malam di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya Bu ya, ibu-ibu yang di sini termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan aktivitas ibadah dari awal sampai akhir Ramadan, bahkan akhir Ramadan lebih giat lagi, lebih semangat lagi agar kita bisa mendapat Lailatul Qadar insya Allah. Ibu-ibu jemaah Majlis Taklim rahimakumullah, Rasulullah memberikan kita satu gambaran. Lau ta'lamu ummati ma kana Ramadan. Kalau saja umatku tahu apa yang ada, apa yang istimewa di dalam suci Ramadan, apa dibalik daripada bulan suci Ramadan itu, maka kata Rasulullah, latamannau, maka seraya umatku berharap dalam 1 tahun itu, 12 bulan itu Ramadan semua. Kenapa? Li'annal hasanat fihi mustami'atun. Karena di bulan Ramadan itu kata Rasulullah semua kebaikan berkumpul. Lihat, orang yang tidak pernah ke masjid dalam 11 bulan, dia datang ke masjid sholat berjamaah. Maka jangan heran masjid ramai, masjid penuh dengan jamaah. Yang tadinya mungkin sungkan untuk berbagi, bulan Ramadan terpacu untuk berbagi. Yang tadinya tidak peduli kepada manusia, kepada sesama, ada kepedulian, ada kepekaan. Yang tadinya mungkin jarang berkumpul dengan keluarga, sering berkumpul mengadakan buka puasa, sahur bersama dan sebagainya. Silaturahmi pun semakin erat, silaturahmi pun semakin indah. Kenapa? Bulan Ramadan mengumpulkan segala kebaikan-kebaikan di dalamnya. Wadda'awati mustajabah. Dan di bulan Ramadan kata Rasulullah, setiap doa-doa yang kita panjatkan, setiap permohonan yang kita inginkan, bahkan setiap proposal yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala mustajab.
insya Allah Allah kabulkan. Karena di bulan Ramadan itu Allah lebih dekat lagi dengan kita. Di bulan Ramadan itu bulan segala kebaikan berkumpul. Bulan di mana Allah memandang hamba-hambanya penuh dengan kasih sayang. Maka ketika ada hamba-hambanya yang datang menghadap Allah, memohon kepada Allah, maka yakinlah insya Allah Allah akan dengar dan Allah akan kabulkan. Ini maka maksimalkan. Ayo minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tapi minta yang banyak adalah maslahat kebaikan kita untuk akhirat. Kita minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Watta'atu maqbulah. Setiap ketaatan kita kepada Allah, setiap sujud kita, setiap ruku kita, setiap doa kita, setiap keluhan kita, setiap kebaikan kita, ketaatan kita maqbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu-ragu, ayo tingkatkan ibadah kita. Yang wajib kita optimalkan, kita maksimalkan, kita berikan kualitas yang lebih besar, yang lebih baik lagi. Yang sunnah kita tingkatkan, yang tidak, yang kemarin-kemarin belum ada sunnahnya, ayo kita kerjakan sunnahnya di bulan suci Ramadan, karena setiap ketaatan Allah akan terima. Wazzuduba maghfurah, dan setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan 11 bulan yang lalu, baik dosa kita kepada Allah, dengan kita minta ampun kepada Allah, dengan kita bertaubat kepada Allah, apalagi di bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Minta ampun kepada Allah sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah, maghfirah Allah lebih besar. Sebanyak apapun dosa kita, maghfirah Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah itu lebih banyak. Maka jangan takut, maka jangan khawatir. Insya Allah segala doa kita, segala sujudnya kita, segala meminta ampunan kita kepada Allah, Allah akan kabulkan. Waz-dzunuba maghfurah wal jannatu mushtaqatun lah. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini, surga sangat merindu kepada hamba-hambanya yang mau memanfaatkan datangnya bulan suci Ramadan ini. Tadi kan ibu semua mau masuk surga kan? Masya Allah. Iya, ini surga merindu, Bu. Saya yakin ibu biasa rindu gak sama suaminya? Oh biasa. Coba kira-kira keinginan yang terbesar orang-orang yang merindu itu apa? Ingin bertemu dengan yang dirindukan. Betul. Nah ini gak tanggung-tanggung, Bu. Bukan main-main. Yang rindu ini adalah surganya Allah. Artinya ini surga ingin sekali bertemu dengan kita. Surga ingin sekali dimasuki oleh kita. Siapa ini orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga sangat rindu kepada 4 macam golongan manusia. Yang 4 ini bisa kita raih, bisa kita gapai di bulan suci Ramadan. Mungkin kalau di luar bulan suci Ramadan, Masya Allah, mungkin salah satu atau salah 2, tapi di bulan suci Ramadan kita bisa laksanakan 4-4-nya. Gambaran orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mau tahu, Bu? Mau tahu. Masya Allah. Siapa yang pertama? Orang yang dirindukan oleh surga, talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Bukan membaca WA. Bukan membaca Instagram. Bukan membaca Facebook. Bukan membaca melihat TikTok dan sebagainya. Tapi yang dirindukan oleh surga adalah yang matanya melihat mushaf Al-Quran, yang lisannya membaca Al-Quran, talil Quran. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dan memberikan gambaran kepada kita,
Barang siapa membaca Al-Quran setiap hurufnya Allah berikan 10 kebaikan. Allah berikan 10 pahala satu hurufnya. Dan di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan lagi 10 kali lipat, bahkan sampai berkali-kali lipat. Hanya Allah yang tahu dan Allah yang berkehendak. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Masya Allah. Belum lagi dzalikal kitabul la raiba fihi dan sebagainya. Masya Allah. Maka jangan heran di bulan suci Ramadan pun tadi kebaikan berkumpul. Di bulan suci Ramadan orang berbondong-bondong, orang bersemangat untuk bahkan mengejar bisa menghatamkan Al-Quran. Tapi diharap bukan hanya menghatamkan Al-Quran, tetapi apa? Membaca dengan maksimal. Nih deh catatan nih, biasa ibu-ibu kalau baca Al-Quran nggak ada suaranya, kayak seperti membaca buku. Katanya bacanya dalam hati. Minimal ketika kita baca Al-Quran itu kedengaran oleh diri kita sendiri. Makharijul hurufnya, bagaimana kita bisa maksimal mengucapkan huruf-huruf Al-Quran kalau dibacanya dalam hati. Enggak boleh juga terlalu kencang sampai menimbulkan fitnah, tapi minimal kedengaran oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Minimal kita sendiri yang dengar. Sehingga makharijul hurufnya bisa jelas dan bacanya pun harus jelas kan. Bagaimana makharijul hurufnya nih Bu? Biasa begitu Bu. Kenapa? Cepat-cepat karena ingin cepat dapat target bisa hatamkan Al-Quran. Betul. Boleh kita memikirkan target untuk bisa hatam Al-Quran, tapi perhatikan juga bacaannya. Yang dinilai ibadah, yang dinilai kebaikan, yang dinilai pahala setiap satu hurufnya ketika kita menyebut hurufnya dengan jelas, ketika menyebut hurufnya sesuai dengan makharijul hurufnya, kita mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Tapi kalau kita baca hurufnya gak jelas, bagaimana? Masya Allah ya Rahmannya Karim. Baca Qur'annya pun taktil, baca Qur'annya pun dalam keadaan berwudu, baca Qur'annya pun dalam keadaan menutup aurat. Masya Allah. Ini orang-orang yang dirindukan oleh surga. Lisannya dibasahi dengan membaca Al-Quran. Faqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Rasul tidak bilang hatamkan Al-Quran, tapi bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya nanti Al-Quran datang kepada kita dengan membawa atau menjadi syafaat untuk kita. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga siapa? Wahafidhil lisan, orang yang suka menjaga lisannya, orang yang suka menjaga lidahnya untuk tidak berbuat maksiat. Hati-hati nih Bu, biasa sama gosip. Say no to gosip, katakan tidak pada gosip. Kenapa? Karena dari gosip ini akan menjadi penghalang kita menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Karena Rasulullah pun berpesan, rubba min shaimin falaysa min siyami ilal juwal atas. Banyak orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Artinya pahala puasanya kita tidak dapati. Maka jaga lisan kita. Kalau tidak ada yang bermanfaat, maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lebih baik berbicaralah yang baik-baik. Kalau tidak ada yang baik, aw liyasmut, lebih baik diam. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisannya Bu ya. Kita bisa menjaga lidahnya ini dari bohong, dari mencemooh, dari menghina, dari ngomongin orang, dari gosipin orang dan sebagainya, sehingga kita terhindar dari perbuatan maksiat. Dan kalau kita terhindar dari perbuatan maksiat, bahkan lisan ini kita jaga tadi, membaca Al-Quran, bersalawat, berzikir, berkata-kata yang baik, maka Masya Allah kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang ketiga, siapa orang yang dirindukan oleh surga? Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar, orang yang memberi makan orang yang berbuka,
Orang yang memberi makan orang yang membutuhkan, orang yang memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, maka dia adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Maka di bulan Ramadan orang berlomba-lomba, orang berpacu untuk bisa membantu orang lain, bersedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa. Setiap apa yang kita berikan untuk dijadikan buka puasa, dimakan oleh orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu yang kita kasih makan berbuka tanpa mengurangi pahalanya dia. Maka semakin banyak kita memberi makan untuk orang yang berbuka, semakin banyak pahala yang bisa kita dapati, dan itu akan menjadi jalan peluang kita untuk menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan adalah bulan berbagi. Bulan Ramadan, Bu, tidak akan pernah berkurang harta kita ketika kita berbagi. Bahkan bertambah, apalagi bulan suci Ramadan tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk manfaatkan kesempatan kita. Kalau ada kesempatan kita, ada kemampuan kita untuk bisa memberi orang untuk berbuka puasa, kerjakan, laksanakan, jangan ragu-ragu. Insya Allah, Allah akan ganti jauh lebih banyak dari apa yang sudah kita berikan. Man jaa bil hasanati falau asyru amsalha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, datang kepada Allah dengan satu amal saleh, maka kata Allah balasannya 10 kali lipat ganjarannya dari apa yang sudah kita berikan. Ada istilah the more you give, the more you get. Semakin banyak engkau memberi, semakin banyak engkau dapati. Insyaallah Bu ya. Bu, insyaallah kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa berbagi kepada orang-orang. Dan yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga, kata Rasulullah SAW, siapa? Was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang tentu berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi ingat dengan sebenar-benarnya puasa. Usahakan mata ikut puasa dari berlihat yang tidak diridhoi oleh Allah, melihat dari kemaksiatan, telinga juga ditahan berpuasa dari mendengar hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata ikut, telinga mulut pun ikut puasa. Jangan kita menunggu buka puasa malah kita gosipin orang. Jangan kita menunggu puasa malah kita menebar maksiat. Masya Allah. Maka mulut juga kita berpuasa untuk dari berkata-kata yang bahkan mendatangkan dosa terhadap kita. Bahkan tangan, kaki ikut berpuasa dari setiap langkah-langkah dan setiap gerakan yang akan mendapatkan kita, yang akan menjadi penghalang pahala kita, pahala puasa kita tidak, mohon maaf, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hati dan pikiran kita pun ikut berpuasa dari pikiran-pikiran yang kotor, dari pikiran-pikiran yang penuh dengan kemaksiatan, dari pikiran-pikiran jahat, dari pikiran-pikiran yang bahkan menyakiti hati orang. Hati kita bersihkan, Masya Allah. Dengan berpuasa maka hidup kita akan tenang. Dari berpuasa mudah-mudahan menimbulkan kepekaan kita. Dari puasa meningkatkan kesabaran kita. Dari puasa bisa meningkatkan keikhlasan kita terhadap apa-apa yang Allah takdirkan. Karena ketika kita berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, maka puasa itu akan banyak memberikan kebaikan kepada kita, baik dari jiwa kita maupun dari raga kita. Kita lebih sehat, jiwa kita lebih tenang, dan jiwa kita akan diliputi dengan sifat-sifat, karakter-karakter manusia-manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ibu, kita semua bisa menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan, kejar kesempatan itu, kejar reward yang Allah siapkan untuk kita. Dan mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Masya Allah. Mudah-mudahan usikum binafsi wa iyakum, saya menasihati diri pribadi dan juga kepada ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat, bisa berkenan, memberikan kebaikan, atau mohon maaf mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa mencapai orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Yang salah datang dari pribadi saya. Kalau ada kebenaran dan kebaikan yang saya sampaikan, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.